Shalom, apa kabar PPGT Klasis Kutai Timur yang dikasihi oleh Tuhan? Kembali kita bertemu dalam renungan mingguan edisi 14 Maret 21 Maret 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap tuntunan penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap anugerah kesehatan yang terus Engkau anugerahkan kepada setiap pemuda, pemudi yang ada di Klasis Kutai Timur. Kami boleh diperjumpakan dalam edisi baru renungan mingguan karena tuntunan dan kasih Tuhan. Biarlah melalui renungan-renungan yang kami bagikan setiap minggu ini Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi bahan bagi kami untuk terus mengintrospeksi diri kami dalam menjalani hidup karunia-Mu. Di tengah-tengah pandemi ya Tuhan, kami khawatir, kami takut, namun kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami akan senantiasa tenang dan kehidupan yang kami jalani akan senantiasa dalam lindungan dan tuntunan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kami. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi suluh dan pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu, terlebih dalam menjalani masa muda yang Tuhan berikan kepada kami. Ini kami Tuhan, kami datang berserah kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada renungan mingguan edisi 14 Maret 21 Maret 2021 pada saat ini dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia dalam pembacaan kita adalah setiap orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembacaan kita dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 kemudian disimpulkan dalam satu tema, memandang sumber kehidupan. Dalam bahasa Toraja, Untingara Otona Katuan. Tema ini akan menjadi tema sentral dalam satu minggu perjalanan kehidupan kita. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 berisi tentang perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di mana pada saat itu bangsa Israel muak dengan manna. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 menceritakan perjalanan bangsa Israel dari Mesir yang sering memberontak kepada Tuhan, khususnya ketika mereka kekurangan air dan makanan. Allah memberikan makanan kepada mereka, namun karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan selera mereka, akhirnya mereka memberontak kepada Tuhan, bersungut-sungut. Sebagai akibat dari pemberontakan mereka, maka Tuhan menghukumnya dengan mendatangkan wabah ular tedung untuk memagut mereka. Sehingga di antara bangsa Israel pada saat itu banyak terjadi kematian. Dalam peristiwa ini mereka kembali sadar dan akhirnya mereka memohon agar Musa berdoa kepada Tuhan. Bangsa Israel memohon kepada Musa agar Allah memerintahkan ular-ular tedung ini untuk segera berlalu dari mereka.
Sebagai jawaban atas permohonan Musa kepada Allah, Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan meletakkannya di atas sebuah tiang, dan kepada bangsa Israel disampaikan bahwa siapa yang melihat ular tembaga ini, sekalipun ia terpagut oleh ular, maka ia akan tetap hidup. Dia akan sembuh dan bisa menjalani hidupnya dengan normal. Nah, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini tak lepas dan tak jarang kita sering bersungut-sungut. Entah itu karena pekerjaan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau rencana yang kita susun tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Namun, dalam perenungan kita bahwa kita harus memandang sumber kehidupan. Siapa sumber kehidupan kita itu? Siapa yang menjadi sumber kehidupan dalam kehidupan kita? Di dalam pembacaan ini, sumber kehidupan bangsa Israel adalah ular tembaga. Namun, bagi kita sekarang sumber kehidupan adalah Yesus Kristus. Bagaimana kita memandang, mengarahkan pikiran kita dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Pemberontakan manusia mendatangkan dosa dan akibatnya manusia terkungkung dalam penderitaan. Ketidakberdayaan, dosa membuat manusia semakin terhimpit dan tidak bisa melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun, kasih terbesar dinyatakan Tuhan melalui Yesus Kristus, yang pada minggu ini kita hayati dalam masa-masa Prapaskah, yaitu kematiannya di kayu salib. Sebagai pemuda tentu Yohanes 3 ayat 16 adalah ayat favorit kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Ketika kita mengarahkan, ketika kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, maka kehidupan kekal adalah anugerah terbesar bagi kita. Hanya oleh anugerah Allah melalui Yesus Kristus yang besar itu, kita diselamatkan. Penyaliban Yesus mengajak kita untuk melihat ke atas salib, tempat Yesus ditinggikan. Bukan lagi ular tembaga, melainkan Yesus Kristus, korban yang sempurna. Peristiwa pembebasan Israel dari Mesir adalah pengalaman yang sangat berharga dan menjadi catatan sejarah yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan orang Kristen. Peristiwa ini mengingatkan bagaimana Tuhan selalu memberikan kemenangan dalam kehidupan orang-orang yang mau datang kepadanya. Andai kata ketika pada saat itu orang Israel tidak datang kepada Musa, andai saja ketika Musa tidak mau berdoa kepada Tuhan, mungkin orang Israel pada saat itu akan mati. Tidak ada lagi yang selamat dari ular tedung. Tetapi karena Tuhan mendengar setiap orang yang datang kepadanya, Tuhan mendengar apa yang dikatakan oleh Musa. Akhirnya dia memberikan Tuhan memberikan sebuah kesempatan lagi untuk bangsa Israel bertobat. Israel bersungut-sungut bukan karena peperangan, tetapi persoalan makanan dan minuman. Ini pula yang sering menjadi persoalan bagi kehidupan kita. Kita khawatir akan hari esok. Tidak ada beras, tidak ada nasi. Atau kita takut karena pekerjaan kita terancam bangkrut. Firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah khawatir. Jelas bahwa Tuhan adalah jaminan bagi kita ketika kita memfokuskan diri kita kepadanya. Mungkin saat ini kita bersungut-sungut, mungkin saat ini kita sedang mempunyai keinginan yang ingin kita capai, tetapi Tuhan belum memberikannya. Untuk kita ketahui, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, ada 3 cara Tuhan menjawab doa. Iya, tidak, dan tunggu dulu. Nah, dalam proses tunggu dulu ini kadang-kadang kita merusak rencana Allah. Kita tidak sabar, akhirnya kita membuat rencana sendiri. Giliran rencana kita sudah salah, baru kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa rencana aku seperti ini? Seandainya Tuhan langsung menjawab, saya sedang merencanakan rencana yang terbaik bagimu, tetapi karena kamu tidak sabar, akhirnya rencanamu tidak berjalan sesuai dengan yang kamu harapkan. Sebagai pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan dan yang berpengharapan di dalam Tuhan, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan.
ketika kita akan membuat rencana, ketika kita akan membuat sesuatu, berserahlah kepada Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang harus kita ingat. Sehebat dan sekuat apapun kita merancangkan sesuatu, kalau bukan Tuhan yang menjadi dasar, tidak ada gunanya. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa sekuat apapun seorang membangun, ketika Tuhan bukan dasar dari bangunannya, maka sia-sialah orang itu membangun. Jadi mari kita menjalani kehidupan ini. Mari kita menjadi pemuda-pemudi yang senantiasa berserah kepada Tuhan. Dalam setiap rencana, mungkin saat ini kita belum memiliki pekerjaan, mari berserah kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita belum memiliki pasangan hidup, mari berserah kepada Tuhan. Tuhan, begini rencana saya. Tuhan, Engkau yang berperkara. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhan saja. Jangan kita memaksakan kehendak Tuhan, harus seperti ini. Saya harus punya pekerjaan langsung jadi manajer. Tuhan mau supaya kita melalui setiap proses di dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar kita juga menjalani apa yang dialami olehnya. Melalui jalan penderitaan, jalan kesengsaraan, penghinaan. Tidak ada sebuah keberhasilan tanpa proses yang melelahkan. Yesus adalah sumber kehidupan, bahkan merupakan jaminan kehidupan yang satu-satunya. Tidak ada yang lain. Makanan dan minuman, pekerjaan, jodoh tidak menjadi ukuran atas kasih Allah. Tetapi yang terutama adalah keselamatan dalam Kristus. Jangan kita berpikir bahwa keselamatan dalam Kristus itu hanya terjadi ketika kita masih hidup. Tetapi yang lebih penting adalah ketika kita sudah meninggalkan dunia dan kita bisa merasakan kehidupan yang kekal. Carilah dan pandanglah Yesus sebagai pertama dan yang terutama. Hal lain yang menjadi kebutuhan akan ditambahkan melalui Dia sebagai penjamin kehidupan dan penyelamat. Percayalah saudara-saudara bahwa di dalam Tuhan semuanya akan dijaminkannya kepadamu. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mengakhiri renungan mingguan pada saat ini, mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu yang diperdengarkan boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi suluh dan pedoman bagi kami dalam menjalani hidup karunia-Mu. Sebagai pemuda-pemudi, ajar kami untuk senantiasa takut akan Engkau. Ajar kami untuk senantiasa setia dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Ajar kami sebagai pemuda-pemudi untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk tidak bersungut-sungut untuk setiap proses kehidupan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan ini seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap program yang akan dilaksanakan oleh pengurus Klasis Kutai Timur. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang melindungi. Berikan kesehatan dan kekuatan sehingga dalam menjalankan setiap program kerja yang akan dilaksanakan boleh dilaksanakan dengan baik dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan dari setiap program kerja yang boleh dilaksanakan. Anugerahkan kesehatan kepada setiap anggota PPGT yang ada di jemaat masing-masing sehingga boleh mengangkat pelayanan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan pelayanan, kehidupan pengurus PPGT Klasis Kutai Timur ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah dalam masa-masa pandemi ini boleh memikirkan hal-hal kreatif untuk tetap melaksanakan pelayanan. Melalui edisi renungan mingguan yang dijalankan setiap minggu, biarlah itu boleh menjadi berkat dan senantiasa memuliakan Tuhan. Ini kami yang datang berdoa kepada-Mu Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Pemilik kehidupan ini, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Selamat menjalani hidup anugerah Tuhan. Selamat menghayati minggu-minggu Prapaskah yang akan kita jalani ke depan. Semoga dalam menghayati masa Prapaskah ini kita senantiasa dimampukan untuk mengerti apa maksud di balik rencana Tuhan. Sampai ketemu dan Tuhan Yesus memberkati.